Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang simulasi ya. Kali ini saya akan menggunakan Pro Model versi 2016 ya. Jadi kalau lihat di sini, ini versi 2016 ya. Jadi kalau yang sebelumnya yang kita gunakan untuk membuat model ini ya, model simulasi ini adalah versi 7.5 ya. Nah sekarang kita akan menggunakan versi 2016. Oke. Jadi kalau pada saat Anda membuka file dari Pro Model 7.5 dengan menggunakan Pro Model 2016 dan kemudian muncul kondisi seperti ini ya, Anda nggak usah khawatir. Jadi untuk menjadikan tampilan ini ya bisa grafiknya bisa sesuai dengan Pro Model 2016, Anda tinggal klik icon i di sini ya. Kemudian Anda pilih grafik library-nya ini ya, Anda browse. Kemudian pilih di sini ada beberapa ya. Misalnya menggunakan Pro Model versi ini, Pro Model ada 3, 4, 5, 6, 8 ya. Anda pilih misalnya 8 ya. Kemudian Anda klik, maka ini akan menyesuaikan dengan yang seperti sebelumnya ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi untuk Pro Model pada kesempatan kali ini ya, simulasi dengan Pro Model kali ini, kita akan modifikasi ya kondisi dari simulasi sebelumnya. Ini adalah modifikasinya teman-teman ya. Ada 4 kondisi, 1, 2, 3, 4 ya. Kondisi sistem yang pertama adalah ini sama dengan kondisi awal, hanya waktu pelayanannya berdistribusi normal dengan rata-rata 2 menit, standar deviasinya setengah menit. Jadi kalau sebelumnya kita lihat di sini, kita menggunakan waktu pelayanan yang sudah kita definisikan di user distribution. Waktu pelayanannya berdistribusi probabilitas ya. Nah seperti ini. Nah sekarang akan kita ubah menjadi berdistribusi normal waktu pelayanannya ya. Nah perubahan yang harus kita lakukan adalah di bagian proses ya. Karena waktu pelayanan tadi kita gunakan ketika pengguna ya, entitas pengguna ini berada di lokasi meja staff ya. Anda bisa menggunakan operator di sini atau Anda menggunakan yang cara pertama ya, yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ini cara kedua ini. Jadi kalau pakai cara pertama, Anda pakai wait ya. Kalau di sini cara kedua menggunakan use operator. Nah ini tinggal Anda ganti ya. Kalau dengan cara yang kedua, waktu pelayanannya ini Anda ubah ya. Ini kita bisa ubah ya. Jadi WP-nya ini kita bisa ganti, klik build expression, kemudian distribusinya itu diganti ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan user distribution yang ini ya, yang WP ini, maka sekarang kita menggunakan distribution function ya, yang sudah ada di list. Jadi distribution functionnya adalah distribusi normal ya. Nah distribusi normal kita masukkan min-nya adalah 2 menit ya. Standar deviasinya adalah setengah menit. Oke, kita masukkan. Kemudian ini WP-nya masih terbawa ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi distribution functionnya normal. Oke. Min-nya 2. Kemudian standar deviasinya 0,5. Oke. Paste ya, sudah seperti ini. Kemudian close. Oke. Ini kita compile, sudah sukses. Jadi ini sudah menggantikan yang WP tadi ya. Di sini bisa kita lihat nih ya, seperti ini. Jadi kalau di run kurang lebih sama ya hasilnya nanti. Oke. Ya ini hasilnya. Paling kalau kita lihat dari reportnya ya, perubahannya itu karena distribusi waktu pelayanannya berubah, kita bisa lihat
dari scoreboardnya aja ya, lebih cepat. Ini kalau kita lihat waktu pelayanannya ya, itu menjadi lebih kecil ya, lebih singkat atau lebih cepat ya waktu pelayanannya, sehingga rata-rata waktu di dalam sistemnya pun lebih sedikit ya. Ini cara yang pertama. Sebelumnya saya save dulu ya, ini karena perubahan kondisinya ada 4, jadi saya tulis di sini simulasi BPJS KS ya, 1 sampai 4. Saya save. Baik. Jadi itu untuk kondisi pertama ya, dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan operator jadi resource di sini. Kalau Anda ingin menggunakan cara yang pertama ya, seperti di video saya sebelumnya, Anda bisa menggunakan wait, ekspresi wait di sini. Ya, ini pun sama ya. Anda tinggal run. Ya, hasilnya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama hasilnya. Atau mau dibesarin boleh ya. Ya, sama ya, persis. Saya tutup aja. Baik, sekarang kita ke kondisi yang sistem yang kedua ya. Kondisi sistem yang kedua ini seperti kondisi sistem pertama ya, hanya simulasi berdasarkan jam kerja, yaitu 8 jam. Ya, istirahat 1 jam. Nah, ini perubahannya di mana teman-teman? Kita ke simulation option di sini ya. Kemudian runtime-nya kita ubah menjadi 8 jam. Kalau yang tadi sebelumnya berdasarkan rata-rata pengguna per hari ya enggak, yaitu 100 yang kita setting di dalam arrival ya. Nah, di sini nih occurrences-nya kita setting 100. Nah, sekarang kita kalau yang di sistem di kondisi awal itu kan kalau sudah terpenuhi 100 maka dia akan selesai. Makanya simulation time-nya ya, runtime itu dia berjalan selama 4 jam, karena selama 4 jam itulah terpenuhi sebanyak 100 pengguna. Nah, kalau sekarang kita settingannya berdasarkan runtime-nya. Runtime-nya adalah kita setting 8 jam ya. Defaultnya dia adalah jam, jadi nggak usah kita kasih satuan lagi. Nah, dan 1 jam istirahat ya. Jadi kalau 1 jam istirahat, karena tadi kita pakai cara yang pertama itu berbasiskan lokasi ya, bukan resource, maka yang akan beristirahat itu dalam hal ini location-nya ya, di mana di dalamnya sudah ada staff-nya maksudnya gitu. Jadi location ini akan mengalami downtime namanya istilahnya. Jadi kita ke location, meja staff ini di sini ada field downtimes ya. Jadi kita klik, kita pilih di sini untuk downtime-nya, karena dia dalam waktu 8 jam itu terjadi sekali downtime ya, atau istirahat. Dan biasanya kalau misalnya mulai jam kerja jam 8, berarti kan istirahatnya jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi setelah 4 jam, jadi 8 tambah 4, 12 ya. Setelah 4 jam maka akan mengalami downtime atau break ya. Jadi kita settingannya di sini frekuensinya ya, dalam waktu 8 jam berarti per 8 jam ya. Ini saya kasih satuan waktu, hour, jam. First time-nya setelah 4 jam ya. Kemudian di situ saya ingin menampilkan di logiknya, saya ingin menampilkan, Anda bisa klik 2 kali di sini. Build expression ya. Ada pilihan di situ display. Nah, display ada tanda kutip 2 ya. Jadi di sini Anda tinggal tulis nanti ada statement display, kemudian Anda tulis di sini misalnya istirahat. Ya. Paste. Terus maka muncul seperti ini. Berapa lama ya istirahatnya? Anda kalau mau tambahkan di sini boleh
istirahat selama, berarti kalau mau ditambahkan selama misalnya waktunya ya 1 jam ya, 1 jam. Oke. Baik, kita lihat compilernya. Oke, udah bisa. Baik ya. Oke, setelah ini kita tinggal run. Istirahat ya pada setelah 4 jam bekerja, berarti jam 12 ya. Oke. Nah, oke, di sini masih minta berhentinya di jam kelima ya. Kenapa? Ada yang belum diedit, yaitu pada arrivalnya ya. Occurrences-nya ini kita setting karena kondisi yang kedua ini dasarnya adalah jam kerja, maka di sini Anda tidak perlu batasi 100 ya. Jadi di sini Anda tulis infinite aja. Infinite ya. Dan mungkin perlu juga di allocation-nya Anda ini capacity dari ruang tunggunya Anda tulis infinite aja ya. Meskipun realnya terbatas ya. Tapi untuk sementara kita setting infinite saja. Oke. Kemudian di run. Nah, ini akan istirahat jam 12, ini akan berlanjut terus sampai selama 8 jam. Nah, ya. Ini hasilnya. Kita lihat perubahannya di sini. Kalau yang sebelumnya 100 pengguna ya, exitnya sekarang lebih dari 100, itu 179 entitas atau pengguna ya. Nah, waktu pelayanan ya kurang lebih samalah dengan sebelumnya, cuman di sini rata-rata waktu dalam sistemnya bertambah ya, 12 menit. Jadi terdapat antrian ya. Karena tadi settingannya kita tambah ya untuk kedatangan pengguna atau occurrences-nya tidak lagi 100 tapi infinite ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Sekarang kita ke kondisi 3 ya. Kondisi 3 ini seperti kondisi yang kedua, tetapi di sini ada tambahan, yaitu Pak Ajat dalam hal staf utamanya ya akan dibantu oleh staf baru ya, tapi dalam status sebagai on job training OJT. Nah, staf baru tersebut hanya akan bekerja ya ketika Pak Ajat ini sedang occupied atau sedang melakukan pelayanan. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi antrian. Oke. Jadi kita di sini karena tadi case-nya masih menggunakan location ya, bukan resource. Jadi yang kita tambahkan adalah location-nya. Di sini saya ke location dulu, kemudian tambahkan yang Pak Ajat ini saya tulis misalnya meja staff pertama ya. Dan saya tambahkan yang kedua, meja staff yang kedua ya. Ini karena sudah checklist, belum saya kasih 2. Oke, ini sudah checklist, berarti ketika Anda ingin memunculkan icon ini di unchecklist dulu ya, di uncheck. Oke, kemudian di sini saya pilih meja. Oke, saya klik di sini. Ya. Kemudian saya edit dulu. Bentar. Dimensinya ini udah sama ya ukurannya. Saya taruh sini, kemudian supaya tidak menjadi location yang baru, saya pilih lagi ini tanpa dicek ya, operator ya. Saya taruh sini, dan ini masih kecil ukurannya supaya sama dengan yang sebelahnya. Anda bisa seperti ini, atau Anda cek dulu nih, ini ukurannya berapa.
4,71. Kalau pengen sama berarti yang ini pun dibuat 4,71 ya. Ini 3 nih, tinggal 4,71. Oke. Jadi ada 2 ya. Nah, kita sudah di sini berikan dulu identitas ya, teks ya. Oke. Di sebelah sini. Ya. Oke. Kita setting ya untuk location meja staff 2 ini sama seperti yang meja staff 1, jadi dia pun beristirahat ya. Kita setting di sini sama 8 jam. Di sininya 4 jam. Kemudian di sini logiknya kita copy aja dari atas ya. Copy, kemudian ke sini paste. Baik, nah sekarang perubahan berikutnya apa yang harus kita lakukan? Karena ini mempengaruhi proses ya. Jadi si pengguna itu setelah dari ruang tunggu ini, dia destination-nya ada 2 kemungkinan ya, yaitu ke meja staff 1 atau ke meja staff 2. Jadi di sini Anda outputnya Anda tambahkan lagi untuk proses yang pertama ya. Pengguna itu bisa ke meja staff 1 atau ke meja staff 2 ya. Nah, rule-nya ini kita ubah nih ya. Jadi rule-nya yang pertama ini tetap seperti ini, first available, karena yang diprioritaskan adalah meja staff 1 ya. Kemudian yang kedua ini yang berubah nih, rule-nya adalah Anda pilih as alternate ya, sebagai alternatif. Jadi ini saya copy sama ya untuk move logiknya. Oke. Nah, ini prosesnya. Nah, ruang tunggu pengguna bisa ke meja staff 1 atau meja staff dari ruang tunggu pengguna bisa ke meja staff 1 atau meja staff 2 ya. Oke. Nah, proses yang kedua ini pun ada tambahan ya, teman-teman. Ini untuk meja staff 1. Oke. Untuk yang proses yang ketiganya ini sama ya, entity juga. Location-nya kita pilih meja staff 2. Operation-nya sama ya. Nah, kemudian output-nya adalah pengguna juga, destination-nya exit ya. Oke. Jadi ini sudah selesai, kita bisa coba run ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita lihat hasilnya deh. Baik ya, di sini ada penambahan sedikit ya untuk pelayanan. Jumlah entitas yang dilayani lebih banyak ya. Kemudian waktu tunggu kurang lebih hampir sama ya. Waktu pelayanan lebih singkat sedikit ya. Nah, tetapi ada yang menarik di sini adalah tingkat kesibukan dari resource ya. Dalam hal ini kalau di sini location ya, tapi maksud saya resource adalah staffnya ya. Jadi kalau di kondisi awal itu kan Pak Ajat tingkat pelayanan yang dilakukan oleh Pak Ajat itu sebanyak hampir 90% ya. Nah, sekarang dia turun menjadi 53%. Sedangkan staffnya itu dia sebagai alternate ya, atau alternatif itu dia sebesar hampir 27%. Ya, jadi lebih terdistribusi ya. Jadi tidak capek lah istilahnya Pak Ajatnya ini. Oke. Baik, itu untuk kondisi yang ketiga ya. Ini saya kondisi yang ketiga. Baik, nah sekarang yang terakhir ya. Untuk kondisi sistem yang keempat,
Ini seperti kondisi sistem yang ketiga, tapi dibuatkan jalur antrian untuk 2 server, di mana prioritas server adalah server 1 Pajat. Oke, jadi sama persis seperti ini ya, cuman di sini kita tambahkan ada location yang baru ya, teman-teman. Jalur antrian gitu ya. Saya ingin geser dulu nih posisinya supaya lega. Nih, taruh di sini. Ini ruang tunggu pengguna, kemudian baru ini saya cek dulu ya supaya menjadi location. Kemudian saya buatkan di sini conveyor, jalur antrian. Jalur antrian, klik kanan ya untuk melepaskannya. Kemudian di sini, ini saya geser lagi deh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita setting dulu conveyornya ini. Jadi klik kiri 2 kali atau klik kanan edit ya. Klik kiri 2 kali, kemudian ada ganti conveyor menjadi queue antrian ya. Nah, panjangnya berapa meter kita bisa setting, misalnya 5 meter ya di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini saya tulis jalur antriannya. Maka kita pun akan merubah prosesnya ya, teman-teman. Jadi setelah dari ruang tunggu ini, maka si pengguna akan tidak langsung ke meja staf 1 ya, tetapi ke jalur antrian dulu ya. Jadi di sini saya tambahkan ya, saya insert dulu di sini. Insert proses. Nah, jadi pengguna itu ini dia oke, saya setting lagi di ruang tunggu ya. Ini kosong. Nah, outputnya tetap pengguna. Destinationnya adalah jalur antrian ya. Oke. Jalur antrian taruhlah di sini bergerak selama 2 second ya. Atau oke, saya buat 1 second aja. Nah, setelah ke jalur antrian, berarti proses berikutnya di sini bukan ruang tunggu pengguna lagi ya, tetapi sudah berubah menjadi jalur antrian. Nah, dari jalur antrian ini baru bisa ke meja staf 1 atau meja staf 2 ya. Jadi di sini tidak ada operation ya, tetapi dia bergerak. Oke. Baik, ini udah kurang lebih prosesnya seperti ini ya. Jadi kita bisa run di sini. Sorry, sebentar, saya conveyornya belum saya setting capacity-nya ya. Capacity untuk conveyornya udah infinite ya, dia sudah default. Baik, kita run aja. Oh, sebentar, ada yang belum sesuai di sini. Process record has not been defined for the output entity at the destination location. Oke, jadi di sini saya ke proses ya. Oke. Oh iya ya, di sini ya. Kok ini ruang tunggu pengguna ya? Baik. Ini kan dari jalur antrian meja staf 1, meja staf 2 ini. Oke, sudah, ini harusnya meja staf 2 ya. Baik. Kita coba run. Iya, sudah. Biar lebih santai. Istirahat, oke. Oke ya. Kita cepetin ya. Baik ya, ini
perubahannya adalah kalau kita lihat di location ada jalur antriannya. Di sini total exitnya tidak terlalu banyak perubahannya, ini hampir sama kurang lebih. Jadi di sini kita menggunakan location jalur antriannya sehingga dia ikut ada di sini ya datanya ya. Oke, di ruang tunggu ini tidak ada, kenapa? Karena mungkin mereka datang langsung ke jalur antrian ya, karena tidak pernah penuh jalur antriannya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Stay hungry, stay foolish.